Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Di suatu tempat di pinggiran kota, ada seorang ibu muda yang bernama Tuti. Dia merupakan orang tua tunggal yang membesarkan anaknya seorang diri. Hal ini dikarenakan suaminya telah meninggal dunia sejak dirinya mengandung sang anak. Dia melewati hari-hari bersama dengan putranya yang berusia 4 tahun yang bernama Bagas. Tuti bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Pak Hartono, seorang miliarder terkemuka di pusat kota. Dia bekerja mulai jam 7 pagi dan baru bisa pulang setelah lepas maghrib. Meskipun begitu, Tuti selalu menikmati pekerjaannya itu. Dia tak pernah sekalipun mengeluh atas kondisinya yang harus banting tulang demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya. Suatu hari, Pak Hartono akhirnya mengetahui kondisi tersebut. Kemudian dia menawarkan salah satu kamar kosong di paviliun pada Tuti untuk ditempati bersama Bagas. Kebetulan masih ada kamar kosong di paviliun. Bawalah putramu ke sini. Mulai hari ini kalian bisa tinggal di sini, kata Pak Hartono menawarkan. Mendengar hal itu tentu saja Tuti senang. Betapa beruntungnya dirinya mendapatkan majikan sebaik dan seloyal Pak Hartono. Namun dengan berat hati Tuti terpaksa menolak tawaran tersebut. Dia pun berkata dengan ragu, "Terima kasih Pak, saya sangat menghargai tawaran Bapak, tapi saya tidak mau merepotkan keluarga Bapak dengan tinggal di sini." "Loh, kata siapa akan merepotkan? Toh paviliun itu juga biasa ditinggali oleh asisten rumah tangga saya yang lain. Kamu tidak usah sungkan. Tuti, istri saya juga sudah menyetujuinya," sanggah Pak Hartono. Namun sekali lagi Tuti tetap tidak berani menerima tawaran tersebut. Dia pun dengan sopan menjelaskan alasannya menolaknya tanpa berpikir lebih lama. Sebenarnya Tuti sangat khawatir dengan perbedaan latar belakang yang sangat mencolok antara dirinya dengan majikannya akan berpengaruh pada perkembangan Bagas. Dia tidak ingin putranya itu tergiur akan kehidupan orang kaya dan tumbuh menjadi seseorang yang terlalu ambisius. Setelah mendengarkan penjelasan dari Tuti, akhirnya Pak Hartono pun mengerti. Dia tidak berhak memaksa karena niat baiknya belum tentu sesuai dengan kehendak orang yang ingin dia bantu. Dan bagaimanapun Tuti berhak menentukan pilihannya sendiri. "Baiklah kalau begitu, saya akan coba jelaskan pada istri saya nanti. Tapi kamu jangan sungkan-sungkan membawa anakmu berkunjung ke sini. Siapa tahu dia bisa menjadi teman bermain Raya, putra sematawayang saya. Mereka kan seumuran," tutur Pak Hartono sembari tersenyum tipis. "Baik Pak, nanti saya akan sesekali membawa Bagas saat dia libur sekolah. Kalau begitu saya pamit pulang dulu Pak. Sekali lagi terima kasih atas tawarannya," ucap Tuti seraya berpamitan pulang. Hari-hari pun terus berlalu, namun Tuti masih belum berani membawa Bagas ke tempat kerjanya. Dan masih dengan alasan yang sama, dia terlalu takut jika Bagas akan mengamuk menolak untuk pulang jika dibawa ke dalam rumah megah itu. Jadi lebih baik tidak membawanya sama sekali untuk menghindari hal itu terjadi. Hingga suatu hari, Pak Hartono akan mengadakan pesta di rumahnya dalam rangka kesuksesan salah satu proyeknya di luar kota. Sebagai pengusaha sukses terkemuka, tentu saja tamu yang diundang tidak sedikit. Banyak sekali tamu yang diundang hingga kekurangan pekerja untuk menjamu para tamu yang hadir. Oleh sebab itu, Pak Hartono meminta Tuti untuk pulang lebih larut untuk membantu pekerjaan yang lain selama pesta. Tuti tidak bisa menolak karena itu adalah salah satu kewajibannya sebagai asisten rumah tangga. Dia pun dengan cepat mengiyakan tugas tersebut. Namun di sisi lain dia sangat khawatir pada Bagas yang seorang diri di rumah, apalagi sampai larut malam. Dia pun memberanikan diri mengutarakan kecemasannya itu pada Pak Hartono dan istrinya. Mendengar hal itu, Pak Hartono langsung menyuruh Tuti untuk menjemput anaknya dan ikut makan bersama di pesta tersebut. Mengingat sudah memasuki jam makan malam,
Tuti pun memenuhi permintaan tersebut walaupun masih ada keraguan dalam benaknya. Saat Tuti kembali dengan membawa Bagas, tanpa disangka tamu undangan yang hadir kian ramai. Sampai-sampai rumah Pak Hartono yang megah terlihat sempit karena terlalu banyak orang. Tidak ada celah sama sekali baginya untuk melintas. Tuti pun memutuskan masuk lewat pintu samping sembari terus menyembunyikan Bagas dalam gendongannya. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah ruangan yang menurutnya sangat cocok untuk menyembunyikan anaknya, yaitu sebuah toilet di dekat paviliun dengan ukuran sekitar 5 x 5 meter. Yang mana toilet itu sangat jarang dipakai oleh si pemilik rumah. Kemudian Tuti mengambil piring dan segelas jus melon dari dapur. Lalu dia menyajikan sosis dan roti yang sengaja dibelinya untuk putranya saat perjalanan pulang tadi. Bagas sangat bahagia begitu masuk toilet tersebut karena dia tidak pernah masuk ke ruangan semewah itu. Dia bahkan belum pernah melihat kloset duduk sebelumnya dan ini pertama kalinya. Bagas tidak tahu benda-benda warna-warni yang ditaruh di atas wastafel marmer yang tampak mewah dan gemerlap, yang mana itu semua adalah perlengkapan mandi dan sebagainya. Dia kira itu hanyalah pajangan karena warnanya yang sangat cantik. Bahkan Bagas mengatakan bahwa aroma di toilet itu sangat harum dan dia menyukainya. Melihat semua sudah aman terkendali, Tuti pun berkata pada Bagas, "Bagas, ibu sengaja mengajakmu ke pesta ini karena kamu anak baik. Tapi kamu tidak boleh makan dan duduk bersama dengan orang-orang dewasa di luar sana ya. Karena kamu masih kecil. Ini adalah ruangan spesial yang disiapkan untukmu. Karena kamu adalah tamu istimewa," jelasnya dengan lembut. Bagas pun mengangguk tanda mengerti. Hatinya semakin bungah begitu mendengar bahwa dirinya adalah tamu istimewa yang memiliki ruangan pribadi. Dia pun tak menangis ketika sang ibu pergi untuk melanjutkan tugasnya. Pikirnya dengan mengizinkan ibunya pergi bekerja, maka dia telah menjadi anak yang baik. Selepas Tuti menutup pintu toilet dan melanjutkan tugasnya, Bagas pun mulai melakukan pestanya sendiri. Dia bermaksud meletakkan piringnya di atas wastafel, tapi karena tubuhnya yang terlalu mungil dan wastafel itu terlalu tinggi baginya, akhirnya dia meletakkannya di atas dudukan kloset. Bagas duduk di atas lantai marmer kamar mandi yang terlihat begitu indah. Lalu dia memakan hidangannya dengan sukacita sambil bernyanyi dengan gembira. Sungguh kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Makanan yang lezat, jus melon yang segar, dan ruangan yang sangat nyaman membuat bibir mungilnya tak henti-hentinya menyanyikan lagu-lagu kesukaannya, sembari sesekali mengunyah hidangannya. Sementara itu di luar toilet pesta berjalan dengan meriah. Para tamu terlihat sangat menikmati acara tersebut. Keluarga Hartono pun terlihat sangat sibuk menyambut tamu-tamu mereka. Tak terkecuali dengan Raya yang tengah asik bermain dengan anak-anak konglomerat lainnya di taman. Tak lama kemudian Pak Hartono mencoba mengecek kondisi anak-anak yang tengah bermain di taman. Dia sangat bahagia melihat Raya bermain dengan teman-temannya. Namun seketika dia teringat akan Bagas dan tidak bisa menemukannya di antara anak-anak yang lain. Lalu dia pun bertanya pada Tuti tentang keberadaan anak itu. Tuti yang tidak ingin rahasianya terbongkar terpaksa berbohong pada atasannya itu dengan berkata bahwa Bagas sedang pergi ke toilet sebentar. "Sepertinya aku tidak melihat anakmu sedari tadi. Kemana dia? Bukannya seharusnya dia bermain bersama anak-anak lain?" tanya Pak Hartono pada Tuti. Pak, tadi Bagas ingin buang air besar, jadi saya suruh dia ke toilet," jawab Tuti asal. "Sendirian? Apa kamu tidak khawatir menyuruh anak sekecil itu ke toilet sendirian?" tanya Pak Hartono heran. "Dia sudah biasa, Pak. Selama saya bekerja, dia selalu melakukan apapun sendirian. Bagas anak yang sangat mandiri," jawab Tuti. "Baiklah kalau begitu, saya kembali ke pesta dulu. Kamu lanjutkan pekerjaanmu," tegas Pak Hartono seraya meninggalkan taman, yang dibalas dengan anggukan Tuti. Setelah beberapa menit kembali ke pesta, Pak Hartono kembali ke taman untuk memantau anak-anak. Mereka masih asik bermain, namun lagi-lagi dia tidak menemukan Bagas. Bahkan setelah bertanya pada anak-anak yang lain, mereka berkata bahwa sama sekali tidak mengenal Bagas.
Hal itu membuat Pak Hartono terheran dan curiga. Lalu tanpa bertanya pada Tuti lagi, dia segera mencari anak itu ke seluruh area rumahnya. Hampir tiap ruangan dia datangi, namun masih belum menemukan anak itu. Hingga tiba-tiba dia teringat ucapan Tuti kalau anaknya itu sedang pergi ke toilet. Akhirnya dia periksalah semua toilet di rumahnya satu persatu. Hal ini dia lakukan secara diam-diam agar tidak mengganggu berjalannya pesta. Setelah semua toilet diperiksa, akhirnya Pak Hartono menemukan Bagas di toilet dekat pavilion. Anak itu masih menikmati hidangannya sambil bernyanyi dengan riang. Dia pun terkejut dan bertanya, "Kenapa kamu makan di sini? Tahukah kamu tempat apa ini?" tanyanya heran. Lalu Bagas menjawab dengan polos, "Kata ibuku, ini adalah ruangan yang khusus disiapkan tuan rumah untukku. Bahkan aku disajikan makanan dan minuman yang sangat lezat." Pak Hartono terdiam sejenak sebelum kembali bertanya, "Kalau boleh tahu, siapa nama ibumu?" "Nama ibuku Tuti." "Oh iya, bapak siapa? Apakah bapak tamu istimewa juga? Kalau iya, maukah bapak menemaniku menikmati hidangan lezat ini?" "Aku tidak mungkin bisa menghabiskan sosis enak itu sendirian," ucapnya polos. Seolah mengerti dengan situasi yang tengah dihadapi, Pak Hartono pun menganggukkan kepalanya sambil menahan linangan air mata. Dengan tetap berusaha tersenyum ceria di hadapan Bagas, dia merasa tak perlu bertanya lebih lanjut lagi. Pak Hartono kemudian memutuskan makan bersama Bagas di toilet tersebut, ruangan ala kadarnya yang dipenuhi oleh aroma lavender. Detik itu juga dia tiba-tiba teringat akan pengalaman yang dilalui bersama orang tuanya dahulu. Ketika mereka hidup dalam garis kemiskinan dan mengalami masa-masa yang sangat getir. Setelah sosisnya habis, Pak Hartono pamit kepada Bagas untuk kembali ke ruang utama pesta. Dia kembali untuk mengumumkan kepada para tamu undangannya bahwa dirinya harus menemui seorang tamu spesial di ruangan pribadinya, sehingga dia tidak bisa melanjutkan pesta bersama dengan mereka. Setelah selesai berbicara, dia segera membawa piring yang penuh dengan makanan ke dalam toilet tempat Bagas berada. Pak Hartono meniru cara makan Bagas dengan meletakkan makanannya di atas dudukan kloset. Lalu dia duduk di lantai dan berkata, "Sayang sekali bila makanan seenak ini dan ruangan senyaman ini hanya dinikmati olehmu seorang diri. Bukankah akan lebih baik jika kita nikmati bersama?" Bagas pun tersenyum lebar mendengar perkataan tersebut. Apalagi dia bisa menghabiskan pesta istimewanya bersama seorang teman yang bisa diajak mengobrol. Ketulusan hati Pak Hartono membuat bocah ini merasakan kehangatan seorang ayah walaupun hanya sesaat. Keduanya pun makan bersama sambil mengobrol panjang lebar. Mereka juga menertawakan banyak hal yang dianggap lucu. "Bagas, kita sudah makan bersama. Sekarang kita berteman kan?" tanya Pak Hartono. "Tentu saja, bahkan aku sudah menyiapkan nama panggilan untuk Bapak," jawab Bagas sambil terkekeh. "Apa itu? Aku penasaran," tanya Pak Hartono penasaran. "Mulai sekarang aku akan memanggil Bapak dengan sebutan Pak Baik," jawab Bagas antusias. "Kenapa Pak Baik?" tanya Pak Hartono heran. "Iya, karena kata ibu kalau orang baik itu istimewa. Nah, karena Bapak juga tamu istimewa sepertiku, jadi Bapak juga baik," jelas Bagas dengan tersenyum lebar. Tak berniat bertanya lebih lanjut, Pak Hartono hanya tersenyum sambil mengangguk pelan. Dia sangat tersentuh melihat kepolosan anak berusia 4 tahun itu. Sepertinya melihat dirinya di masa lampau. Keduanya pun kembali menyantap makanan masing-masing setelah terkekeh bersama. Sampai detik ini bocah itu belum tahu kalau ibunya hanyalah seorang asisten rumah tangga. Yang dia tahu ibunya hanya bekerja di rumah yang megah. Ibu yang hebat yang bisa bekerja di tempat yang hebat pula. Bagas sangat bangga pada ibunya. Pak Hartono tidak kembali lagi ke ruang pesta setelah mengambil 2 piring penuh makanan. Hal itu membuat istrinya dan tamu-tamunya merasa heran. Lalu Bu Hartono dan beberapa tamu terdekat memutuskan untuk mencarinya. Dan mereka pun terkejut ketika melihat sang tuan rumah tengah menyantap makanan di dalam toilet bersama seorang bocah. Mereka yang tengah duduk di lantai sambil makan terlihat seperti ayah dan anak yang sedang menghabiskan waktu bersama.
Hal itu membuat Bu Hartono dan tamu lainnya penasaran. Mereka pun ikut masuk dan duduk di dalam hingga toilet tersebut menjadi sangat penuh. Kemudian Pak Hartono menjelaskan pada semuanya tentang Bagas dan ibunya, yang mana tentu saja membuat mereka tersentak. Lalu mereka bersama-sama berdoa untuk Bagas agar kelak menjadi anak yang sukses dan berbakti pada ibunya. Hal ini membuat Bagas semakin yakin bahwa ibunya adalah sosok yang patut dihormati. Bahkan dia merasa menjadi anak yang paling bahagia di dunia. Sementara itu di luar Tuti masih sibuk dengan tugasnya. Lalu dia pun segera pergi ke toilet pavilion begitu tugasnya sedikit longgar. Dan tentu saja dirinya sangat terkejut ketika mendapati banyak orang di sana. Dia hanya bisa mematung melihat pasangan Hartono dan beberapa tamu penting berada di dalam toilet bersama dengan putranya. Awalnya Tuti sangat merasa bersalah karena sudah berbohong dan menyembunyikan anaknya di toilet itu. Namun Bu Hartono segera menenangkannya dan menganggap itu bukanlah kesalahan besar. Tuti hanya berterima kasih atas kebaikan dan ketulusan hati pasangan Hartono. Dia pun berjanji akan bekerja lebih keras demi menjadikan Bagas anak yang sukses di kemudian hari. 20 tahun kemudian, kini Bagas telah tumbuh dewasa dan dia membuktikan bahwa perjuangan ibunya selama ini tidaklah sia-sia. Bagas kini telah menjadi salah satu pengusaha muda sukses di kotanya. Bahkan dia telah membeli rumah yang memiliki banyak kamar mandi di dalamnya. Tak hanya itu, Bagas juga secara diam-diam selalu rutin bersedekah kepada fakir miskin setiap bulannya. Dia juga jarang menerima wawancara atau publikasi ke media massa. Setiap ditanya tentang perjalanan hidupnya, Bagas selalu bercerita, "Saya tidak akan pernah lupa salah satu momen yang mengubah hidup saya. Pada suatu hari di saat usia saya masih 4 tahun, ada seorang miliarder bersama keluarga dan rekannya yang telah melindungi harga diri saya dengan ketulusan dan hati nurani mereka. Saat itu keadaan saya sama ibu saya masih jauh dari kata berkecukupan, namun mereka dengan bangga memuji ibu saya secara langsung, jelasnya dengan bangga. Jika kembali ke momen itu, saya benar-benar tersentuh dengan tindakan mereka yang rela melepaskan statusnya sebagai sosok yang dihormati demi melindungi harga diri orang yang kurang berada. Mereka membuat seseorang dihormati bukan karena kaya atau tidak, tapi karena perjuangan dan kerja kerasnya, tambahnya. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kekayaan tidak bisa dijadikan alasan untuk menginjak-injak orang yang kurang mampu. Bukan pula alasan untuk membeli kehidupan seseorang. Justru kekayaanlah yang harusnya bisa dijadikan untuk saling berbagi, saling menghargai dan membantu orang lain. Karena semua harta yang dimiliki di dunia hanyalah titipan dan bersifat sementara. Jadi jangan sombong karena harta bisa habis kapanpun. Namun ketulusan hati akan selalu abadi selama-lamanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kisah ini menginspirasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.